Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Ada kabar super penting nih yang bakal mempengaruhi cara kita mengajar ke depannya. Jadi, aturan main soal linearitas sertifikat pendidik itu baru aja diubah. Yuk, kita lupakan dulu aturan yang lama, karena sekarang kita akan fokus membedah tuntas keputusan menteri yang paling baru. Ini bakal jadi panduan kita semua, jadi pastikan kita simak bareng-bareng ya. Oke, yang pertama dan yang paling fundamental, ya. Kepmen nomor 449 tahun 2024 itu resmi dinyatakan tidak berlaku lagi. Anggap aja dokumen itu udah kita arsipkan, udah nggak kita pakai lagi. Mulai sekarang, acuan kita satu-satunya adalah peraturan yang baru. Ini penting banget biar kita nggak salah langkah. Nah, dalam beberapa menit ke depan, ini dia yang bakal kita kupas tuntas. Pertama, kita lihat dulu aturan barunya kayak apa. Terus, kita cari tahu kenapa sih kok aturannya harus berubah. Setelah itu, saya bakal kasih tahu cara gampang buat baca lampirannya. Kita lihat contoh-contoh nyatanya. Dan yang paling penting, apa sih langkah yang perlu Bapak Ibu ambil setelah ini? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Jadi, apa sih sebenarnya isi dari pedoman baru kita ini, Kepmen 222-O-2025? Jadi intinya tuh gini, peraturan ini pada dasarnya adalah cara pemerintah untuk memastikan kalau sertifikat pendidik yang kita pegang itu benar-benar nyambung sama mata pelajaran yang kita ajarin di kelas. Tujuannya simpel kok, supaya setiap murid itu dapat ilmu dari guru yang emang ahlinya, kualitas pendidikan jadi yang utama. Nah, pasti banyak dari kita yang bertanya-tanya, loh kok peraturannya diubah lagi? Ini pertanyaan yang bagus banget. Yuk kita lihat bareng-bareng apa sih yang jadi latar belakang perubahan ini. Alurnya sebenarnya logis banget kok. Semuanya ini berawal dari adanya kurikulum merdeka. Kan banyak tuh hal baru, termasuk mata pelajaran baru. Nah, aturan linearitas yang lama jadi kerasa kurang pas dan nggak relevan lagi. Makanya, biar ada konsistensi dan kepastian hukum buat kita semua, lahirlah Kepmen 222 ini sebagai penggantinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis nih. Saya pengen Bapak Ibu semua bisa ngecek sendiri status linearitasnya tanpa perlu bingung-bingung lagi. Kuncinya cuma satu, kita harus paham struktur lampiran di dokumennya. Yuk kita bedah cara bacanya, gampang kok. Dokumennya ini dirancang dengan sangat rapi dan gampang dipahami. Jadi ada 6 lampiran dan masing-masing itu khusus untuk satu jenjang pendidikan. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing baca semuanya dari awal sampai akhir. Cukup buka lampiran yang sesuai dengan tempat kita mengajar. Kalau ngajar di SD, ya buka lampiran 2. Gampang banget kan? Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang biar lebih kebayang, kita lihat langsung gimana aturan ini bekerja di dunia nyata. Contoh-contoh ini bakal kasih kita gambaran yang jauh lebih jelas. Kita mulai dengan kabar gembira nih buat para guru di jenjang sekolah dasar. Ternyata, aturan yang baru ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dari sebelumnya. Nah, coba deh perhatikan tabel ini baik-baik. Ini keren banget. Guru yang punya sertifikat matematika itu kan biasanya linier sebagai guru kelas ya, baik di kurikulum 2013 maupun Merdeka. Tapi lihat baris kedua, dengan sertifikat yang sama persis, sekarang beliau juga linier untuk mengajar coding dan kecerdasan artifisial di kurikulum Merdeka. Wah, ini sih benar-benar membuka pintu peluang karir yang baru. Oke, dari SD kita pindah yuk ke teman-teman guru di SMK. Di sini, adaptasi dengan kebutuhan kurikulum kejuruan yang spesifik itu jadi kunci. Di slide ini kelihatan jelas banget gimana aturannya jadi lebih adaptif. Guru dengan sertifikat teknik ketenagalistrikan sekarang cakupannya jadi lebih luas. Selain tetap bisa mengajar prakarya, mereka juga secara resmi diakui linier untuk mengajar mata pelajaran baru yang sangat spesifik, yaitu dasar-dasar teknik ketenagalistrikan. Artinya, keahlian mereka benar-benar bisa dimanfaatkan secara maksimal. Baik, kita udah paham konsepnya, udah lihat juga contohnya. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Terus, apa yang harus kita lakukan? Yuk kita ikuti langkah-langkah praktis buat ngecek status linearitas kita masing-masing. Caranya gampang banget, cuma 3 langkah simple. Pertama, cek dulu kode di sertifikat pendidik Anda. Kedua, buka dokumen Kepmen 222 tadi dan langsung loncat ke lampiran yang sesuai jenjang sekolah Anda. Nah, yang ketiga, tinggal cocokkan kode Anda dengan daftar mata pelajaran yang ada di sana. Udah, semudah itu. Jadi, kesimpulannya, aturan baru ini bukan sekadar urusan administrasi ya. Ini adalah tentang membuka fleksibilitas dan adaptasi, terutama dengan adanya kurikulum merdeka. Nah, pertanyaan terakhir dari saya untuk Bapak Ibu renungkan. Setelah melihat semua ini, kira-kira peluang mengajar baru apa ya yang mungkin terbuka untuk Anda? Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mencerahkan ya. Sampai jumpa!